Nah, saya akan mendemonstrasikan salah satu daripada teknik tadi yang saya share hari ini, yaitu glove hipnosis. Ini ada satu calon teman sejawat saya, ya, hari ini. Ya, Tadi ini sebenarnya saya perkenalkan dulu ya dok ya. Ini adalah koas jiwa yang hari ini sedang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suwoto Herjan. Jadi terima kasih telah bergabung nih. Yang satu koas Basra, yang satu siapa? Silakan memperkenalkan diri. Nara. Oke, Nara. Terima kasih ya. Silakan Dokter Andi diteruskan. Ya, ini saya akan menampilkan tadi glove hipnosis ya. Itu. Nah, sekarang sebenarnya tadi sebelum ini saya sudah sampaikan berikan tadi glove anestesia, kita coba aja sekarang kita pakai. Nah, sekarang pakai sarung tangannya. Kelihatan enggak? Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Kita kalibrasi. Ini warnanya warna apa? Biru. Warna biru ya. Nah, padahal fakta kenyataannya kita lihat bukan warna biru kan? Nah, dia sudah mengimajinasikan udah pakai sarung tangan. Seakan-akan ya. Lalu kita bandingkan ini enggak pakai. Oke, sekarang ini kita sensasikan tidak pakai, sensasi nyerinya ya. Yang dipersepsikan. Gimana rasanya nih? Sakit? Sakit nggak? Pasnya kira-kira berapa? 0 sampai 10? 8 ya. Nah, sekarang ini sarung tangan ajaib ya, kuat, tebal, melindungi ya. Rasanya pasnya berapa? Pencet aja ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan pada pasien-pasien untuk mengurangi sensasi nyerinya ya. Ini ya. Tuh, ya. Coba temannya cubit. Nah, coba ini. Nah, perhatikan ekspresinya ya. Menarik ya. Tuh, sakit. Ya. Nah, ini juga Mbak siapa? Nah, Nara. Nah, ini sarung tangannya warna kuning. Ya. Sekarang pakai. Ini sakit. Ini enggak. Enggak. Prosesnya tadi ini hanya 1 menit. Ya. Dan pasiennya tidak perlu tidur, tidak perlu ruang khusus. Tadi dalam keadaan berdiri bisa kita berikan sugesti. Ya. Nah, sekarang saya ingin untuk peserta. Secara bersedia online. Enggak? Online. Daring ya. Dikirimkan sugestinya ya dok. Sugesti. Oke. Bersedia ya? Silakan yang mau raise hand boleh jadi. Nah, sekarang saya minta bayangkan warna favorit Anda. Sudah? Buka mute. Unmute. Ya. Ini bisa nanti dimanfaatkan juga untuk wanita yang menginginkan berat badan ideal. Banyak kan yang berminat kan? Oke, sudah ya. Pilih warna favoritnya. Kemudian yang kedua, bayangkan sarung tangan di hadapan Anda. Oke, saya kira sudah ya. Ada berapa sarung tangannya? Ayo sebutkan. Ada terbayang berapa? Pak Bahril, bayangkan sarung tangannya ada berapa? Pak Bahril ada berapa Pak? Ditanya. Ada 2. Ada 2 ya? Baik. Oke, warnanya warna apa? Warna hitam loh. Warna hitam. Warna favoritnya warna hitam ya? Ya. Oh iya. Oke. Kalau Ayunin? Ayunin? Mbak Ayunin boleh
dijawab. Warnanya warna apa? Kenapa? Warnanya Ayunin rasakan saja ya. Pakai sarung. Sekarang Warna putih. warna putih ya? Warna putih, Dok. Warna favoritnya warna apa? Warna biru. Biru. Oke, sekarang ayunin. Bayangkan sarung tangan tersebut berubah jadi warna biru. Sudah? Sudah? Nah, sekarang masing-masing sarung tangan imajinasi yang kita sebut sarung tangan ajaib ini, ya, dengan imajinasi teman-teman atau merasakan sedang memegang, menyentuh sarung tangannya. Pegang. Pegang sarung tangannya. Oke. Lalu ambil satu. Sekarang pakai sarung tangannya. Gunakan imajinasinya, rasakan saja pura-pura bisa sambil membayangkan tanpa mau menggerakkan tangan. Oke, sudah? Nah, sekarang sebut kalau saya bilang tangan kiri apa tangan kanan yang pakai sarung tangan? Dua-duanya, Dok. Dua-duanya, oke, bagus. Nah, sekarang warna tangannya warna apa? Putih. Pak Baril, Hitam. hitam. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada temannya bisa menguji ya, membandingkan atau masing-masing sendiri bisa ya, karena itu bisa dirasakan. Membandingkan bagian yang tidak pakai sarung tangan dengan pakai sarung tangan. Sensasinya seperti apa? Ya. Sarung tangan ajaib ini akan melindungi tangan Anda dari nyeri, panas, dingin, dan apa saja yang bisa menyebabkan tidak nyaman di bagian tangan tersebut. Sarung tangan ini kuat, sangat kuat sekali. Nah, sekarang rasakan. Cubit dulu bagian tangan yang tidak pakai sarung tangan. Rasanya seperti apa? Sudah? Oke, sekarang bagian yang pakai sarung tangan. Cubit. Baik, sudah. Nah, sekarang bagaimana rasanya, perbedaannya, sensasinya? Sejauh ini masih sama, Dok. Kenapa? Sejauh ini masih sama. Barir sama. Oke. Terus apa lagi? Oke. Ayunin. Mbak Ayunin pesawat terus. Oke. Nah, sekarang, setiap orang memang tadi tipe-tipe sugestibilitas. Tadi Bahril kalau membayangkan jeruknya bagaimana? Bisa? Tadi mohon izin, Dok, karena dari awal tidak mengikuti, Ya. tetapi membayangkan, mengimajinasikan itu memang saya termasuk hipnotisability saya itu rendah. Rendah. Iya. Kenapa Jadi, berkesimpulan demikian? karena saya memang kebetulan psikolog dan praktisi hipnoterapis, Dok. Dalam beberapa kasus juga saya temukan beberapa klien dengan Ada keinginan meningkatkan hipnotisabilitasnya? iya, ada keinginan. Berapa persen niatnya? 90% ke atas, Dok. 10%. Kenapa bukan 100%? Baik, 100% boleh, Dok. Ya? Kenapa? Karena ada sedikit kekhawatiran ketika iya, Dok. Kekhawatiran apa? Ketika saya mencapai satu kondisi deep trance, itu memang nanti akan mengalami satu situasi yang kurang nyaman. Nah, itu ya. Nah, kita temukan. Ya. Jadi namanya ini mental block. Oke, baik. Ya, mental block. Ya. Padahal sesungguhnya dengan kemampuan saya hipnosis itu sangat banyak hal. Contoh kasus, saya kecelakaan, fraktur ini, jatuh ditabrak di dalam mogot. Bisa bayangkan kan bagaimana nyerinya? Saya bisa bangun, setelah itu saya menyadari, waduh, alhamdulillah tidak trepanasi.
kepala saya kan. Lalu tangan saya nggak bisa gerak, nyeri. Lalu saya rileks, pakai sarung tangan. Nah, sarung tangannya sampai di sini, bahu yang panjang ya. Lalu saya ambil handphone, bergerak, cari, kemudian merangkai, kemudian saya telepon rumah sakit. Tolong jemput saya kecelakaan. Salah satu persepsi saya saat itu hanya dislokasi. Ya, ternyata di foto ronsen di rumah sakit fraktur. Dan saya bisa gerak-gerakkan gitu. Ya. Nah, setelah direposisi di rumah sakit, saya pulang ke rumah. Rawat di rumah saja. Ya, itu. Demikian juga waktu saya terjatuh, nyeri pleura, itu nyerinya sangat nyeri. Bisa kita manfaatkan ya dengan self hipnosis ini. Nah, sekarang Pak Bahril, niatnya kekhawatiran apa? Kalau tidak keberatan, kecuali keberatan tidak usah disebut. Baik. Ya. Sebenarnya kekhawatiran saya ketika saya kebetulan praktisi hipnoterapi, saya Ya. beberapa kali menemukan beberapa klien yang memang mereka high hipnotabilitasnya, Sudah dipengaruhi. ya, sehingga mereka mencapai kondisi deep trance dan juga mencapai kondisi somnambulism. Nah, dalam beberapa hal karena saya sebagai seorang praktisi itu merasa kurang nyaman ketika saya mengalami kondisi somnambulism itu yang mungkin mental block yang saya alami, Dok. Ingat, sesungguhnya setiap peristiwa itu netral. Kitalah yang memberi warna, mau digiring kemana persepsi itu, ya. Baik. Itu. Misalnya kecoa, pada orang tertentu tuh menganggap itu jijik, kotor. Tapi ketika kita bilang, waduh, warnanya coklat, mengkilat, gitu ya. Jadi memang ini makanya pada beberapa teknik-teknik itu dirilekskan untuk mengatasi tadi hambatan-hambatan, kecemasan, kekhawatiran tadi ini yang bisa mengganggu proses hipnoterapi, ya, gitu. Jadi memang seperti tadi saya bilang tadi, pengalaman-pengalaman itu bisa memberi persepsi yang berbeda pada seorang. Seperti kasus saat ini banyak kejadian takut divaksin, itu manifestasinya sangat banyak ya. Ada yang sampai begitu takutnya sampai merasakan nyeri ringan saja, dipersepsikan tangannya ingin lumpuh. Ya, pegal-pegal, dipersepsikan mual muntah. Karena kenapa? Dia kalau kita gali, ya tadi takut, tangannya juga lumpuh. Jadi macam-macam manifestasinya. Ya. Jadi, nah, untuk yang belum atau belum merasakan, itu bisa dilatih dengan tadi membebaskan tadi hambatan-hambatan pikir yang mengganggu tadi proses itu. Ya. Nah, itulah bedanya. Satu poin penting buat kita sebagai dokter dengan menghadapi klien, ya, kita itu dalam posisi secara psikologis itu lebih tinggi, ya, dan kita memperlihatkan perhatian untuk membantu menolong dia itu salah satu modal untuk bisa mengikuti apa yang kita ingin lakukan, ya. Seperti hanya tadi ini, tadi saya janjikan apa? Mudah memahami, karena saya tahu kebutuhannya mereka. Ya, mudah memahami pelajaran. Sehingga sugesti sebelumnya itu akan dia terbuka menerimanya. Ya, karena ada manfaat yang dia rasakan. Gitu. Ya. Jadi itu tadi pelajaran buat tadi kita, ya, kita lihat tidak ada
teknik yang gagal. Ya, demikian juga dalam pengenaan nyeri yang apalagi nyeri kronis ya, sangat kompleks sekali, fluktuasi. Nah, itulah juga kalau untuk kasus nyeri ketika merasa belum tercapai target, itu sesungguhnya kembali ke dokternya, bukan pindah-pindah dokter, karena perlu evaluasi atau feedback dari dokter juga. Dokter, udah ada pertanyaan nih dok dari chat room. Oke. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada dua koas dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan dari Fakultas Kedokteran UPN Jakarta ya. Terima kasih untuk Dwasra dan Rara ya tadi. Terima kasih, boleh kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mau stay di tempat atau di luar boleh. Ya, terima kasih ya. Oke. Sekarang sesi tanya jawab. Siap ya, Dokter Eka Chandra dan Dokter Andi Takwa. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Ya, Dokter. Buat Dokter Eka Chandra dulu nih dok. Ada pertanyaan dari chat room. Apakah penanganan nyeri akut berbeda sama nyeri kronis dok? Nah itu dok. Penanganannya nih dok. Ya, silakan dok. Ya, terima kasih. Tentunya penanganannya sangat berbeda sekali ya. Kalau nyeri akut itu nyeri yang memang benar-benar barusan terjadi. Jadi contoh nih pada orang-orang dengan bekas luka operasi, mungkin kita memberikan analgesik, kemudian kita berikan antibiotik, bisa tambahan opioid aja sudah cukup, nyerinya sudah bisa terkontrol. Tetapi pada orang-orang dengan yang nyeri kronis, kira-kira nyerinya udah lama sekali, udah berbulan-bulan, terjadi maladaptasi, sudah terjadi sensitasi sentral, perifer, dan semuanya. Kalau kita hanya memberikan analgesik, itu akan kurang sekali ya. Biasanya kita perlu memberikan tambahan obat lain, karena biasanya pada saat nyeri sudah berlangsung lama, itu akan seperti tadi kita ungkapkan bahwa sudah mulai ada depresi, ada kecemasan, dan lain-lain. Jadi malah masalah itu akan menjadi semakin kompleks. Kalau kita hanya memberikan analgesik tunggal, tentunya kita tidak akan bisa memanage nyerinya ya. Pasien akan tetap merasa nggak nyaman dan nyeri terus. Jadi memang penanganannya akan sangat berbeda. Berbeda sekali. Dan itu jauh sekali. Kapan kita membutuhkan obat-obatan adjuvan tambahan? Kapan kita harus bahkan melakukan intervensi? Contoh nih, mungkin hari ini saya mengalami nyeri bahu, gitu kan? Tapi tidak diterapi dengan benar atau kita tidak menerapinya dengan benar. Tiba-tiba tidak dirasakan 3 bulan kemudian tiba-tiba sudah menjadi frozen shoulder. Karena prosesnya terus berjalan lama. Itu. Jadi penanganannya pasti sudah sangat lain dan berbeda sekali gitu kan. Jadi sebaiknya ketika nyeri itu muncul, sebisa mungkin kita harus sudah bisa memanajemennya, istilahnya bisa mengatasi dan bisa menerapinya dengan baik dan benar. Jangan sampai nyeri itu dibiarkan, nanti dia jadi berkepanjangan. Dia akan terjadi seperti saya bilang tadi, ketika sudah terjadi sensitasi, perifer, sentral, dan semuanya, nyerinya akan semakin bertambah dan dia akan semakin membutuhkan lebih banyak modalitas untuk mengontrol nyerinya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Dokter Eka atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat ya dari Pak Bahril Hidayat. Salam, saya Bahril Hidayat, psikolog dan dosen dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Pertanyaannya, apakah kepada Dokter Andi nih sepertinya, apakah ada teknik atau metode untuk meningkatkan hipnotibilitas dari low ke high? Terima kasih. Silakan Dokter Andi. Dokter Andi ini merupakan dokter anestesi tapi juga mempraktekkan metode-metode hipnoterapi di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Jadi juga beberapa kasus-kasus yang terkait dengan psikosomatis dan gangguan-gangguan psikologis yang memerlukan pendekatan hipnoterapi bisa dilakukan tindakan tersebut di unit elektrofisiologinya Dr. Eka Chandra ya. Elektromedik ya dok ya, elektromedik. Jadi kita semuanya sistemnya kolaborasi.
Jadi terima kasih nih Dokter Eka dan Dokter Eka Chandra dan Dokter Andi. Silakan Dokter Andi untuk dijawab. Oke, terima kasih Pak Bahril atas pertanyaannya. Tadi mungkin sudah sebagian ya, sudah disampaikan tadi. Sesungguhnya ada. Jadi kita lakukan hypnotic training, kemudian sambil kita menilai modalitas daripada klien. Apakah dia tipe visual, tipe auditory, tipe kinestetik. Nah, itu yang kita mainkan, ya, visualisasi. Kemudian tadi dibereskan hambatan-hambatan kekhawatiran-kekhawatirannya, ya. Oke. Karena ini bisa mengganggu, karena sesungguhnya hipnotis itu bukan kemampuan penghipnotisnya, ya, kemampuan dari klien melakukan hipnotis dirinya, mengisingkan dirinya untuk dihipnotis, ya. Meskipun ada beberapa teknik yang bisa tanpa persetujuan, ya, ada, tapi itu advance, ya. Tapi dengan yang teknik sederhana ini sesungguhnya bisa. Buktinya tadi ini tidak sampai 2-3 menit saja. Sebenarnya saya ada video, karena videonya ternyata tidak bisa diputar, saya langsung pergi cari koas yang baru saat itu saya kenal. Saya ambil langsung, ajak ngobrol, gitu, berikan sesuatu yang bisa menjadi reward buat dia jika ingin ikut dengan saya, ya kan? Tuh. Jadi sesungguhnya bisa, Pak. Iya. Baik, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Andi Takwa. Ini videonya agak ada gangguan teknis, tapi suaranya masih tetap terdengar ya, Dok. Oke, Ya. izin bertanya nih, Dok, dari Dokter Catur Bawono, seperti Oh, ya. dari Jakarta nih, Dok. Izin bertanya, apakah bisa pada pasien dengan gejala psikotik dilakukan metode hipnoterapi? Kembali kepada Dokter Andi Takwa. Ya. Silakan, Dok, untuk dijawab. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling bagus, ya. Mungkin sama dengan prinsip dari psikiater, bahwa gejala psikotiknya harus terkontrol dulu, baru kita lakukan psikoterapi, ya. Itu. Dan memang harus orang-orang yang paham, tidak sembarang untuk melakukan proses hipnoterapi pada pasien-pasien dengan gangguan psikotik, ya. Memang ada kode etiknya, ya. Beberapa komunitas atau institusi itu bahkan secara garis keras melarang anggotanya untuk melakukan hipnoterapi pada pasien gangguan psikotik. Tapi sesungguhnya bisa dilakukan ketika dilakukan gejala psikotiknya sudah terkontrol. Misalnya memberikan sugesti-sugesti agar patuh minum obat, ya. Oke. Itu, Dok. Artinya bisa ya, Dok, ya. Ya, terima kasih nih, videonya kameranya sudah on lagi. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan yang membuat tidak nyaman. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mungkin ini bisa dijawab oleh Dokter Andi Takwa sih. Apakah hipnosis dapat diberikan saat kondisi mau tidur, Dok? Nah, mungkin ini dari Dokter Eka nanti aspek gangguan tidur dan nyeri nih ya, Dok. Mungkin bisa disampaikan sedikit, Dok. Mungkin dari Dokter Andi dulu, Dok. Silahkan, apakah bisa dihipnosis pada saat mau tidur? Apakah hipnotis dapat diberikan pada saat kondisi mau tidur?
Nah, sebenarnya ini kok udah kondisi yang paling bagus. Karena dari yang kondisi ini, kalau kita ukur gelombang otaknya itu udah dominan alfa, ya kan? Karena sesungguhnya proses hipnosis itu membawa orang dari gelombang beta menjadi alfa sampai yang delta ya, sehingga Ya. kalau bertanya apakah bisa, ya bisa. Bahkan ada beberapa teknik pada anak itu kita gunakan teknik hypnos sleep. Hypnos sleep justru pada saat tidur Ya. kita bangunkan, beri rangsangan, sehingga kita harapkan pada saat itu darinya tadi tidur yang dalam dia akan naik ke atas menjadi alfa, tapi tidak sampai beta. Nah, kita masukkan sugesti-sugesti yang bentuk kalimatnya singkat, ya. Misalnya, Adi rajin, mulai sekarang dan seterusnya. Singkat, gitu, ya. Kata-kata Bisa. sugesti ya dok ya. Ya, jadi berikan sugesti kalimat yang singkat. Gitu, ya. Ya. Oke, dari Dokter Eka Chandra mungkin ada aspek nyeri dan gangguan tidur nih dok. Ya. Ada bisa dijelaskan? Oh Dok? ya. Ya. Mungkin Ya, ada pasti. pengalaman kasus mungkin dokter di Rumah Sakit Suharto Herjan. Banyak sekali sih sebenarnya ya. Iya. Pertama pasien-pasien dengan polineuropati diabetes, di mana dia akan mulai mengalami rasa nyeri dan tidak nyaman ketika dia mau tidur, merasa panas, merasa tebal. Terus kemudian pasien-pasien kanker atau tumor, di mana pada malam hari nyerinya itu akan semakin memberat dan bertambah. Biasanya memang semakin bertambah berat karena pada saat malam itu ada rasa depresi juga muncul, ada rasa kecemasannya juga muncul, dia cemas memikirkan penyakitnya dan semuanya. Memang aspek-aspek seperti itu tuh banyak sekali sering dijumpain ya. Jadi memang bagaimana cara kita memberikan obat, boleh kita bantu dengan obat antidepresan dan semuanya sih untuk mengurangi nyerinya. Jadi kalau untuk nyeri kronis memang harus kita kasih ajuvan. Kalau tanpa itu sudah pasti pasiennya akan mengalami gangguan tidur dan tidak nyaman. Yang kami khawatirkan besok paginya malah tensinya naik, kadar gulanya naik, karena dia memang depresi ya. Seperti itu kebanyakan ya kami jumpa di ruangan seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Eka Chandra. Pesertanya lumayan banyak nih dok pada pesajian webinar ke-6 ini, sekitar ada 41-42 tadi, fluktuasinya di angka 41 dan 42. Ini mungkin ada pertanyaan Terisa dari... bisa saya tambahkan sedikit? Oh ya Dokter Andi mau menambahkan. Nah, tadi ini kasus pertanyaan bagus ya. Karena kembali lagi tadi persepsi ya. Ada beberapa pasien itu yang terprovokasi oleh informasi-informasi dengan pemberian obat-obat yang obat tidur, itu bisa berbahaya, bisa ketagihan, macam-macam ya. Sehingga ada pasien yang diberikan, itu malah ditampung aja, tapi nggak diminum, karena ketakutan. Nah, di sini ada tempat pendekatan-pendekatan pemberian sugesti untuk membantu dia tidur. Ya, ada saya satu kasus yang masalah gangguan tidur ini, ya, karena dia sudah tertanam di pikirannya tidur itu saya tidak bisa tidur dok, tidak bisa. Udah keras sekali. Oke, saya hanya ubah persepsinya karena saya setelah wawancara ada kegiatannya banyak. Ibu ini nggak butuh tidur, ibu butuh istirahat. Sekarang ibu ganti persepsi kebutuhan ibu, istirahat. Iya kan, karena aktivitas ibu. Ya kan, jangan tidur. Ibu istirahat saja. Begitu dia niatkan istirahat, dengan dia saya mau istirahat jam 10 bisa tidur. Begitu. Artinya begitu. bisa digunakan ya dok ya. Nah, kemudian ada yang teknik yang kedua juga, pagi. Nah, kebanyakan kan orang yang tidak tidur itu selalu yang saya tidak bisa tidur. Lalu kita tanya,
jam berapa rencana tidur nanti malam? Oh nggak tahu dok. Sedapatnya, semengantuknya saya. Nah ini berarti apa? Dia bikin SOP dalam dirinya. Dengan mengubah pagi, dia meniatkan jam 10 saya mau tidur. Udah. Ini kadang bisa efektif. Gitu. Iya. Nah, Oke. tentu tadi mengurangi gejala-gejala yang bisa mengganggu dan persepsi. Apalagi pada neuropati ya. Saya ada kasus juga neuropati, udah operasi bahkan dia merasa tidak ada perubahan. Nah, setelah edukasi bahwa tujuan operasi itu justru membuat bagian yang berpotensi menjadi nyerinya makin berat itu dihindari. Nah, kalau karena dia ada DM-nya, makanya neuropatinya ini tidak akan hilang. Tapi bagaimana kita berdamai dengan rasa nyeri itu? Nah, itu jadi pilihan. Ternyata bisa. Iya. Lalu kita analogikan, seperti saya misalnya, saya ini sesungguhnya cacat dengan pakai kacamata ini, tapi menjadi terbiasa hingga suatu saat saya bahkan pakai kacamata karena begitu biasanya ada suatu kondisi saya merasa tidak pakai kacamata, lalu pergi cari ke ruangan, kacamata saya mana sana? Perawat saya bilang, dokter udah pakai kacamata itu. Nah, gitu. Jadi itu namanya mengedukasi, memberikan analogi agar mereka menerima acceptance. Oke dok, terima kasih dokter Andi. Dok, ini ada pertanyaan menarik dok dari ujung Sumatera ya, dari provinsi Aceh, daerah istimewa Aceh nih. Dari Dokter Insan Sarami Artanoga SPKJ. Wah ini saya rasa kalau dari namanya seorang praktisi hipnoterapis juga nih dok. Izin bertanya dok, mungkin ini sharing kasus aja ya dok. Bagaimana hukumnya hipnotis untuk modalitas interogasi pada kasus-kasus di kepolisian dok? Nah ini karena tertarik kita juga di sini kan ada forensik jiwa dok. Ya. Jadi apakah ini bisa digunakan dok? Memang di beberapa literatur ada aspek forensik untuk hipnosis. Silakan dokter, mungkin ada pengalaman kasus. Ya, ini banyak yang mengembangkan namanya hipnosis forensik. Ya. Sebenarnya secara ketentuan hukum, sepengetahuan saya ini bukan merupakan bukti hukum ya, tetapi ini bisa menjadi modalitas membantu mengungkap lalu disandingkan dengan bukti-bukti lain. Ya, tetapi ada beberapa syarat-syarat ya yang bisa memenuhi ketentuan itu, ya bisa kita manfaatkan, tetapi secara hukum itu bukan bukti, tetapi bisa menjadi petunjuk. Seperti misalnya saya ketika koas kehilangan buku tugasnya, ini salah satu manifestasinya ya, tapi tidak ada aspek hukumnya. Ya, bagaimana membuat pasien koas ini mengingat. Jadi kita rewind untuk mengetahui letak bukunya itu, buku rapornya. Ini bisa jadi hampir sama miripnya ini ya. Ini. Mungkin kalau dari aspek etiko-legal di rumah sakit, khususnya mungkin di rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum nih dok, apakah itu bisa menjadi barang bukti, bukan barang bukti apa namanya ya, sebagai catatan-catatan yang untuk memformulasikan itu petunjuk kasusnya gitu ya, gitu. Di kepolisian, bisa nggak dok ya? Ini kayak harus ada etiko-legal juga ya dok ya? Harus ada itu yang saya bilang tadi, hanya menjadi bahan penyidik untuk mengembangkan
gitu. Karena ada beberapa apa yang disampaikan itu belum 100% benar sesungguhnya ya. Sehingga memang itu harus untuk melakukan ini yaitu harus ada saksi dari, apalagi ini tidak bisa kita lakukan sepihak. Ada persetujuan dari apalagi ini, pengacaranya gitu ya. Karena bisa juga manipulasi. Oh. Sehingga bisa menggiring pendapat penyidik. Ya. Oke. Oke, terima kasih Dokter Andi atas jawabannya. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang mengelisik di benak moderator nih Dok. Kan sekarang lagi pandemi COVID-19. Kalau dari kasus-kasus nyeri, kemudian dengan pendekatan-pendekatan modalitas seperti hipnoterapi, mungkin bisa sharing kasus Dok. Ini untuk pertanyaan penutup mungkin dari Dr. Eka Chandra dan Dr. Andi tentang pain dan COVID-19. Silakan Dok. Pesan dari rumah sakit harus tetap edukasi juga COVID-19. Dokter Andi dulu. Oke. Nanti silakan. Memang sih ya, untuk kasus-kasus pain di masa COVID ini sebenarnya sih lumayan meningkat juga. Tapi sebenarnya sih pemicunya bukan karena painnya ya, tapi karena lebih cemasnya kalau saya lihat ya di ruangan tuh. Jadi ketika dia sudah terinjeksi dengan rasa cemasnya, jadi pasien itu banyak datang mulai keluhan, dok, kok saya sakit perut ya, dok kok saya nyeri kepala ya, atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita coba periksa dan semuanya, kita bicara ternyata secara mendalam, sebagian besar pasien itu memang yang saya lihat mulai mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Jadi akhirnya muncul memang keluhan pain memang meningkat, tapi sebagian besar itu yang mendasari adalah rasa cemas. Jadi lebih ke psikosomatis ya, kalau saya lihat yang lebih meningkat ya untuk di masa COVID ini pasien-pasien itu yang datang. Artinya kasus psikosomatis ya Dok? Iya, psikosomatis juga banyak sekali. Yang keluhannya nyeri atau kalau nyeri. kita bilang dulu nyeri psikogenik ya Dok ya? Iya, psikogenik. Oke, terima kasih. Lebih banyak. Dokter Andi Tapwa mungkin untuk terima kasih. Ya, saya kira bisa memicu sensasi tidak nyaman. Ya, karena misalnya pada pasien-pasien yang COVID yang kita tahu itu mereka diisolasi, kemudian pergerakan yang minimal, dan itu bisa memicu beberapa nyeri yang tidak nyaman. Kemudian boleh tadi ya. Rasa tidak nyaman tadi, yang nyeri ringan saja, itu bisa dimanifestasikan oleh pasien. Sehingga apa? Kita tahu kan pasien COVID itu yang dirawat itu sangat banyak obat-obatnya yang diberikan. Ya. Nah, ketika kita kurang pendekatan psikologi ya, yang harapannya dengan pendekatan psikologi ini mungkin dia masih ringan, dia bisa beradaptasi dengan nyeri dan keluhan-keluhan lainnya. Ya, jadi itu berperang sekali ya dengan kemampuan self hipnosis ini, salah satu yang banyak menjadi gangguan daripada pasien COVID ini. Bahkan dokter banyak yang merasakan itu kesulitan tidur. Ya, ada dokter diberikan obat tidur nggak diminum rupanya. Ada yang testimoni karena ketakutan. Jangan-jangan saturasi saya rendah, saya ngantuk, ketiduran, lupa nafas. Ya? Lupa nafas. Sebagian gitu ya, gitu deh simpan itu. Tetapi pasien
yang saya lihat tidur nyaman itu jauh lebih segar. Jauh lebih segar. Ya. Lalu ini tadi yang pemanfaatan apalagi ini nyeri untuk hipnosis itu kita perlu hati-hati. Jadi untuk teman-teman yang bukan dari kalangan medis itu harus tetap kerjasama dengan medis karena ada sisi bahaya sesungguhnya. Misalnya, contoh ya, orang yang ada tumor di tulang belakangnya masih kecil dengan kemampuan hipnosis dirinya, dia bisa mengurangi rasa sensasi itu ya. Sementara tumornya makin membesar sehingga tidak tertangani dengan baik. tidak tertangani lebih dini. Ya, jadi khusus untuk pemanfaatan nyeri-nyeri akut ini itu bisa dimanfaatkan. Tetapi harus tetap konsultasi ke medis. Ya. Misalnya nyeri kepala bisa kita hilangkan. Ya. Tapi misalnya sudah keluhannya muncul lagi gitu. Dan ada tanda-tanda tidak bijaksana untuk peningkatan. melakukan hipnosis terus untuk melahkan nyerinya. Ya, karena kita ingat nyeri adalah suatu alarm, bukan penyakit. Ya, alarm yang Allah berikan untuk menelusuri penyebabnya. Misalnya juga contoh usus buntu, dihipnosis hilang nyerinya. Ya, oh udah merasa enakan. Padahal itu bisa memicu usus buntunya bocor. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, secara medis juga beberapa dokter tidak memberikan analgesia karena takut tadi kehilangan jejak. Pasien udah nyaman lalu menolak operasi. Ya, itu. Jadi ada untuk teman-teman yang non medis, pemanfaatan hipnoterapi yang berhubungan dengan tujuan menghilangkan keluhan fisik itu tetap seyogyanya kerjasama dengan medis untuk menghilangkan, memastikan bahwa keluhan atau nyerinya ini karena nyeri psikogenik. Oh ya, saya juga baru dapat dan sekian lama yang lazim kan kita dengar di masyarakat atau teman-teman semua gejala nyeri atau keluhan fisik yang terkesan normal itu kita sebut psikosomatik. Padahal dari buku PPDGJ ini ternyata beda ya antara psikosomatik dengan yang hipokondriasis. Ya kan sangat banyak sekali. Ya, ada juga gangguan pura-pura. Kita kalau di awam itu udah sama rata psikosomatis. Padahal tidak demikian. Ya. Psikosomatis kalau ada keluhan fisik dan ada keluhan nyata somatiknya juga. Ya. Gitu. Ya. Jadi bukan psikosomatik kalau tidak ada kelainan, tetapi ada keluhan fisik. Iya. Ya. Dokter Andi, ini ada satu pertanyaan lagi, Dok. Kalau hipnoterapi bisa nggak buat trauma-trauma, misalnya trauma COVID, atau ada kasus fobia dengan petir nih, hujan. Ya, dengan hujan, takut sama hujan gitu, sama petir. Mungkin ada pengalaman kasus, Dok, yang terkait trauma COVID sama takut petir. Silakan, fobia mungkin ya maksudnya. Fobia betul. Silakan, Dok. Ada kasus mungkin bisa disampaikan. Oh, banyak sekali nih. Jadi jangan abaikan, teman-teman, jangan abaikan fobia sekecil apapun. Ya, karena kita tidak tahu itu bisa berbahaya. Ya, banyak yang mengabaikan. Contoh, kemarin ini
takut petir. Ya. Geledek ya dok ya, geledek maksudnya ya dok. Ya. Geledek hujan ya, geledek. Yang kemarin akhirnya berkembang karena dibiarkan dok. Mendung, meningkat dia punya apa? Oh, mendung jadi takut. Mendung saja sudah kelabakan. Oh iya. Sudah mengganggu sampai anaknya udah komentar, loh kok ayah yang begitu-begitu aja udah takut. Ngumpet ya dok. Ngumpet. Iya iya iya. Bagus Iya ya kan? Ya. Nah, ternyata ditelusuri itu jadi ingat fobia itu seperti bawang ya. Satu dikupas masih ada bagian lainnya lagi. Ya. Terkadang keluhan awal itu misalnya itu, tapi sesungguhnya ada fobia-fobia lain. Seperti yang kemarin itu akhirnya ternyata dasarnya itu fobia akibat tsunami, gempa. Oh. Ya, akhirnya berkembang karena pindah kota, makin banyak hal-hal yang rasa takut itu dianalogikan. Jadi kayak ibarat tumbuh Oh. akan muncul cabang. Cabang-cabang. Iya. Cabang-cabang yang ya. Jadi beres kemarin mengenai sensasi mendungnya, karena yang bisa kita lihat kan uji lihat mendung, lalu kita lakukan hipnoterapi, tes, udah enak, udah turun responnya, respon tubuhnya ya. Nah kemudian ngobrol-ngobrol lagi, ternyata takut pesawat. Naik pesawat, ya, beres lagi pesawatnya, ngobrol-ngobrol lagi, takut berita bencana. Oh. Wah, saya bilang ini kalau dikupas ini bisa 1 tahun. Nah, di sini kita ajari self hipnosis, sehingga tanpa kehadiran kita, dia sudah bisa melakukan mencuci, bukan cuci otak ya, tetapi merubah persepsi pengalaman. Jadi seperti kemarin itu yang kasus trauma tsunami. Untuk memicu lihat fobianya, apa yang dialami saat itu suruh imajinasi saja. Kebetulan orangnya ini mudah berimajinasi. Dia waktu SMP dengan gempa dia lari sekencang-kencangnya dengan penuh rasa ketakutan. Nah, bagaimana ya salah satu modalitas terapi merubah peristiwa itu, bukan untuk melupakan, tapi merubah suasananya dengan cara kita berikan referensi. Jadi misalnya kan sama peristiwanya lari, yang satu lari ketakutan, tapi apakah ada orang lari kencang itu ketakutan? Tidak semuanya. Kita berikan contoh misalnya, pernah nggak kamu senang nggak nonton bola? Oh senang dok. Siapa bintangmu? Nih Ronaldo. Oke. Kamu lihat nggak kalau orang sudah masukkan gol apa yang dilakukan? Lari dok. Bagaimana larinya? Dia perakalah larinya kencang sampai dia bilang yes. Begitu. Nah, berarti apa? Ada modalitas pengalaman, cara berlari lain, mengekspresikan larinya. Nah, lalu kita masukkan kembali ke masa, kembalikan lagi ke masa peristiwa tsunami itu ketika lari-lari. Lalu kita beri sugesti, saat itu kamu berlari menang, sesungguhnya menang. Iya kan? Menang dari, terbebas dari tsunami. Ternyata responnya berbeda. Tadi lari sambil ketakutan, mukanya menampakkan ketakutan. Dan ini begitu tiba di merasa aman, dia langsung bilang yes. Gitu. Nah, jadi ya itu salah satunya. Jadi kalau tidak dibereskan, seandainya dulu dibereskan trauma itu, mungkin tidak terjadi trauma-trauma berikutnya. Ya. Baik, Jadi dok. trauma. Kemarin datang kontrol lagi dok, ngobrol-ngobrol lagi, udah karena belum ada hujan, jadi kita nggak dapat, belum tahu ya. Oh, Petir juga belum dapat. iya. Akhirnya kemarin ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga takut ketinggian rupanya.
Oh, Sampai dia mengganggu saya kalau rapat, dia mau cepat-cepat buru-buru. Kapan selesainya, kapan selesainya. Nah ini kan yang orang lain menganggap sepele, bahaya. Demikian juga istri teman sejawat, takut cicak. Ya kan banyak orang takut cicak. Masalahnya apa kan? Saya bilang hati-hati. Misalnya dia di garasi, panasi mobil, tiba-tiba ada cicak jatuh, bisa panik kan, kaget, mobil bisa meluncur. Jadi bereskan. Sama juga ada SMA takut laba-laba, laki-laki biasa saja, nggak dibereskan. Ternyata dia lulus masuk universitas jurusan pertambangan, lalu praktek ke gua-gua gitu kan. Nah, di sana kan ada laba-laba. Terekspresi takut, ya, lalu diledek sama cewek-cewek. Loh, kok cowok takut, yang begitu aja takut, ya kan? Nah, bisa memberikan gangguan psikis, tidak percaya diri misalnya, nah, sehingga datang untuk minta dihilangkan. Ya, jadi jangan abaikan fobia-fobia karena bisa memicu fobia lainnya. Takut kucing, ada juga takut kucing, Dok. Ya, ya. Fobia berikutnya ya, jadi fobianya. Nah, jadi masalah itu ketika dia datang, karena rupanya dia di Jogja, lulus kuliah, makan di pinggiran begitu, ada kucing. Namanya angkringan, Dok. Oh, keringat. Saya dulu di Kucing. Jogja. Dia kaget sampai makanan itu berhamburan. Ya. Jadinya kan malu. Baru dia merasakan, oh ternyata saya butuh. Nah, gitu. Nah, pada orang-orang yang begini, ya saya memandangnya bahwa dia ambang respon tubuhnya itu rendah. Sehingga saya berikan sugesti, karena kalau kita berikan sugesti spesifik itu rasanya lama. Ya, jadi kita berikan ya vaksinasi mental. Iya, Dok. Sugestinya ya mungkin teman yang lain juga bisa men-share anunya. Saya bilang mulai saat ini dan seterusnya. Dan ini cukup tutup mata aja, tidak perlu dalam. Ya untuk fobia ya. Tidak perlu dalam, cukup tutup mata karena sesungguhnya saya juga punya alat yang bisa mengukur itu udah turun anunya level kesadarannya ya. Dengan tutup mata, kasih pertanyaan, 3 pertanyaan yang bisa menggambarkan dia sedang membayangkan situasi itu. Ya, namanya misalnya kamu pakai baju warna apa, pagi, siang atau malam, ya, lagi ngapain. Nah, jadi sudah kita berikan sugesti mulai sekarang dan seterusnya. Kamu berespon normal ketika menerima stimulus dari indera-inderamu seperti orang lain bereaksi. Itu. Jadi kita naikkan ambang responnya, Dok. Oke. Untuk fobia-fobia ya. Baik, Dok. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, Dok. Ini mungkin ada ini aja masukan, Dok, dari Dr. Ngestuti SPKJ. Ini dia mengatakan psikosomatis dengan malingering atau yang sering berpura-pura itu, Dok, sangat berbeda. Oke, ini masukannya ya. Jadi ini cuma masukan aja dari Dr. Ngestuti SPKJ. Saya rasa bukan pertanyaan sih, Dok. Ya, jadi berpura-pura berbeda dengan psikosomatis. Oke, diterima, Dok. Terima kasih, Dok. Berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Bahkan saya juga baru tahu kemarin. Selama ini juga kan menyamakan psikosomatis dengan histeria. Ternyata beda. Ya, kasus-kasus yang masuk IGD kan itu yang banyak pura-pura bisa, kita bilang wah ini lagi histeria. Ternyata dari PPI itu sangat berbeda klasifikasinya. Karena saya ada kasus juga seorang guru
yang dipandang, sangat terpandang, antri di poli, tiba-tiba antri di poli, tidak mengikuti antrian, Antrian. ditegur oleh cleaning service, ya kan? Maaf Pak, maaf Bu, sangat sopan menurut saya, Bu, antri Bu. Tiba-tiba dia marah. Kamu siapa? Barusan saya dikasih begini, marah begitu, ya. Sampai dia mengalami tiba-tiba buta, Dok, ya. Entah kebetulan apa saya mau ke poli anestesi lewat situ, loh, ini udah saya tarik masuk, ngobrol-ngobrol, tes, benar-benar buta. Jadi kalau begitu, padahal tadi jalan, gitu. Wah, asumsi saya ini jangan-jangan stroke, iya kan? Hipertensi, naik tekan darahnya, tiba-tiba pecah pembuluh darah. Nah, itulah bedanya kita ada dokter, kita selalu compare dengan simptom dengan gejala, ya kan? Nah, kalau perdarahan kemungkinan apa? Ada kelumpuhan lain, Ada penurunan kesadaran. ada penurunan kesadaran, gitu kan? Nah, itulah ya udah. Jadinya saya berpikir, jangan-jangan karena emosionalnya ini. Saya menganggap itu dia histeria. Padahal saya konfirmasi ke teman sejawat, wah itu bukan histeria itu, iya kan? Bukan sesuatu yang sengaja, ya. Nah ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, meredakan emosinya, kemarahannya, ada memicu sebenarnya peristiwa ketika sebelum berangkat, dompetnya kehilangan, paspornya kehilangan, sementara dia mau umroh, ya, udah terpikir bagaimana beratnya mengurus itu. Sementara umroh kan ada waktunya, gitu. Nah, rasa emosi gitu reda-reda, lalu berdatanganlah anaknya semua, sampai dia mau menuntut, direktur, gimana macam-macam lagi itu udah ngobrol. Tiba-tiba ada anaknya, Pak dokter yang dulu saya tolong di IGD gini-gini. Dia terkesan tiba-tiba menyadari, oh ini dokter Takwa ya, gitu, langsung bisa melihat, gitu, ya. Ya, baik Dok, menarik sekali ya webinar kali ini tentang pain dan hubungannya dengan hipnoterapi dan psikiatri. Saya rasa karena waktu juga yang harus menjeda kita, menghentikan ini ya, karena 1 menit lagi, saya mungkin memberi simpulan aja ya Dok dari 2 pemateri yang luar biasa ini, Dr. Eka Chandra SPS dan Dr. Andi Takwa SPAN. Bahwa prinsipnya hipnoterapi adalah salah satu modalitas psikiatri, medis psikiatri yang bisa digunakan pada kasus-kasus nyeri, tetapi tetap mempertimbangkan etiologi organik dan dasar neurologis dari penyebab utamanya dulu. Sehingga beberapa praktisi yang mempraktekkan ini yang maksudnya non medis ya, harap tetap mengintegrasikannya dengan profesional kesehatan di rumah sakit. Saya rasa demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada 2 narasumber yang luar biasa ini. Kita beri aplaus buat Dr. Andi Takwa dan Dr. Eka. Demikian saya kembalikan kepada admin. Terima kasih, sampai jumpa di webinar series berikutnya yang ke-7 bulan April. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.